Halo, selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajarnya. Hari ini, Kamis 16 bulan 9 tahun 2021, kita akan mempelajari dengan judul Guruku. Guruku. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Kita lipat tangan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, segala puji dan syukur kepadamu Tuhan atas segala penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Hari ini kami mau belajar, berkatilah kami, bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima pelajaran yang diajarkan guru kepada kami. Seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita masuk pelajaran agama Katolik dengan judul Guruku. Guruku. Siapakah guru itu? Seperti Bapak, yaitu sebagai guru untuk mengajarkan kalian di sekolah ataupun pada saat daring ini. Banyak guru-gurumu. Contohnya Bu Lydia, itu sebagai wali kelasmu yang mengajarkan di kelas kalian. Ibu Aloysia Siregar sebagai guru bahasa Inggris sama kalian. Itulah yang termasuk guru-guru di sekolah. Ingat, kata guruku itu bisa didapat di sekolah. Itu orang-orang yang mengajarkan kepada kita tentang pelajaran di sekolah. Nah, bagaimana di tempat lain? Ya, di tempat lain ada juga guru-guru sama seperti kami, sama seperti Bapak, sama Ibu Lydia, sama Miss Aloysia yang sebagai guru. Nah, mengapa kita harus ke sekolah bertemu dengan guru-guru? Supaya apa? Supaya anak-anak sekalian sebagai anak Tuhan memiliki kepintaran. Ingat, Tuhan mengatakan kepada anak-anaknya supaya bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh artinya, contohnya dari sejak kecil kita dari bayi, sekarang sudah besar, udah menjadi kelas 1, baru entah 2 tahun kemudian udah jadi anak remaja. Seperti itu dia. Naik sampai jadi orang dewasa, sampai kakek-kakek, sampai nenek-nenek. Itulah yang disebut pertumbuhan. Perkembangan bagaimana? Yang awalnya kita belum bisa jalan, bisa berjalan. Yang awalnya kita belum bisa membaca, kita membaca. Awalnya belum bisa menulis, bisa menulis. Nah, perkembangan diri kita inilah yang kita terima di sekolah, yaitu bersama guru-guru, bersama teman-teman yang kita laksanakan di sekolah. Dan dengan inilah disebut pendidikan. Pendidikan inilah kita peroleh di sekolah. Dari siapa? Dari guru. Supaya lebih jelas bagaimana dia tentang guruku ini, kita membaca. Guruku. Pendidikan bertujuan untuk mendidik kita. Ya, dari pendidikan yang kita terima di sekolah bersama guru, bersama teman-teman, kita mendidik kita supaya kita menjadi orang pintar, orang yang sukses, orang yang hebat. Pendidikan di sekolah didapat dari bapak atau ibu
melakukan yang baik sesuai dengan nasihat yang diberikan, dan menjauhkan sikap yang buruk atau yang jahat. Ya, kita kan belajar di sekolah, kita belajar bagaimana itu tentang yang baik, bagaimana kita peduli dengan sesama, bagaimana kita mengetahui lingkungan kita melalui pelajaran-pelajaran yang kita terima di sekolah ataupun daring pada saat ini. Itu dia, guru mendidik kita supaya kita dapat tahu, memiliki ilmu yang diperoleh, dan sikap apa yang harus kita lakukan dari orang yang mengajarkan kepada kita, yaitu sikap menghargai. Ingat, sikap menghargai. Dengan cara apa kita menghargai? Pertama, mendengar apa yang diajarkan, tidak langsung menjawab. Contohnya, kalau Bapak bilang, pada hari ini kita akan membahas tentang guruku. Baru ada anak siswa yang menjawab, guru apa Pak? Nah, bukan begitu. Caranya itu supaya kita menghargai. Kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, atau guru mengajar kepada kita, hari ini kita akan membahas tentang guruku. Mendengar dia. Nah, baru kalau ada Bapak bilang, ada pertanyaan atau sesuatu yang bisa kita bilang pada saat itu. Karena ketika orang mengatakan sesuatu, sebaiknya kita mendengarkan. Lalu siap mendengarkan, baru sopan seperti apa Pak? Contohnya, ketika kita mendengarkan guru mengajarkan kepada kita, padahal perut kita sudah mau beol ke kamar mandi, gimana itu? Sopan. Contohnya, angkat tangan, baru Pak, saya mau izin ya Pak, kamar mandi, mau buang besar atau buang kecil. Nah, itu sopan. Dari dua sikap ini berarti kita sikap untuk menghargai orang lain. Itulah yang kita terima pada saat bersekolah, supaya kita dapat memiliki sikap moral yang baik. Nah, tadi kan kita sudah menyimak bagaimana tentang guruku dan catatannya. Sekarang kita masuk ke dalam tugas, yaitu ada 3 soal, 1, 2, dan 3. Pertama, apa macam-macam pelajaran di sekolah? Nah, kalian sudah mencatatkan apa roster-roster? Nah, itulah macam-macam pelajaran. Ada pelajaran matematika, ada pelajaran bahasa Indonesia, agama, dan lain-lainnya. Coba kalian jawab dengan benar ya, dengan tulisan yang rapi. Lalu, apa manfaat pelajaran di sekolah? Menurut kalian, apa sih manfaatnya kita belajar di sekolah itu? Kalau ada yang bilang, membuat saya bisa membaca, membuat diri saya menulis. Nah, itulah sebagai contohnya untuk menjawab nomor 2. Lalu, apa sikap-sikap yang baik jika orang tua atau gurumu mengajarkanmu? Contohnya, ketika pada saat ini, apa sikapmu yang kau lakukan pada orang yang mengajarkanmu, entah kakakmu atau abangmu, entah orang tuamu atau gurumu pada saat ini ada di sekolah. Nah, itulah apa sikap-sikapmu. Seperti tadi, sikap sopan seperti apa kan? Yaitu permisi dengan baik, baru mendengarkan. Nah, itulah salah satu contohnya untuk menjawab nomor 3. Jawablah tugas-tugas ini dengan baik dan